Everybody's falling in love and I'm falling behind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ayu Anggreni dengan NIM 2103288. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai organisasi bisnis. Video ini saya buat sebagai salah satu pemenuhan tugas pada mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution SSTMP. Langsung saja kita ke materinya. Apa sih organisasi bisnis itu? Organisasi bisnis adalah struktur yang dibentuk untuk menjalankan dan mengelola usaha dengan tujuan mencapai keuntungan. Bentuk organisasi bisnis ini bervariasi dan masing-masing memiliki karakteristik, perbedaan, serta kekurangan yang berbeda-beda. 3 bentuk organisasi bisnis yang umum adalah perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan, dan perusahaan perseroan terbatas. Ada beberapa penjelasan rinci mengenai masing-masing bentuk organisasi bisnis beserta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah bentuk organisasi bisnis yang dimiliki dan dijalankan oleh satu individu atau satu orang. Pemilik memiliki kendali penuh atas bisnis, termasuk tanggung jawab terhadap semua aspek operasi bisnis. Adapun kelebihannya, yang pertama, perusahaan perseorangan kendali penuh. Pemilik memiliki kendali penuh atas semua keputusan bisnis. Ini memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan responsif terhadap perubahan pasar. Yang kedua, keuntungan penuh. Seluruh keuntungan yang dihasilkan dari perusahaan yang menjadi milik pemilik, tidak ada pembagian keuntungan dengan pihak lain. Yang ketiga, pendiriannya yang mudah. Memulai perusahaan perseorangan relatif murah dan mudah dibandingkan dengan bentuk organisasi bisnis yang lain. Tidak ada persyaratan umum yang kompleks untuk didirikan. Perlindungan partisipasi. Yang kemudian perlindungan partisipasi. Karena tidak adanya keharusan untuk mengungkapkan informasi keuangan kepada publik, pemilik dapat menjaga kerahasiaan bisnis mereka dalam kemudian kekurangan perusahaan perseroan adalah tanggung jawab tidak terbatas. Pemilik memiliki tanggung jawab secara pribadi atas semua hutang atau kewajiban bisnis. Jika perusahaan mengalami kerugian, aset pribadi pemilik bisa digunakan untuk membayar hutang, kemudian sulit untuk mendapatkan modal. Perusahaan perseorangan seringkali sulit untuk mendapatkan modal besar karena terbatasnya sumber daya dan kepercayaan dari investor dan lembaga keuangan. Kemudian keterbatasan keahlian. Karena hanya satu orang yang menjalankan bisnis, keahlian dan kemampuan pemilik bisa menjadi terbatas. Hal ini dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk berkembang dan berinovasi. Kemudian kesulitan berkelanjutan. Kelangsungan hidup perusahaan sangat tergantung pada keberadaan pemilik. Jika pemilik tidak dapat menjalankan bisnis karena sakit atau meninggal dunia, bisnis bisa terhenti begitu saja. Kemudian selain itu, perusahaan perseorangan juga dapat menghadapi tantangan dalam hal kapasitas manajerial. Karena pemilik tunggal harus menangani berbagai aspek bisnis sendirian, ini mengakibatkan keterbatasan dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional. Pemilik mungkin merasa terbebani dengan tanggung jawab yang besar dan mungkin tidak memiliki waktu atau keahlian untuk menangani semua aspek bisnis yang efisien. Kemudian yang kedua itu adalah perusahaan persekutuan. Perusahaan persekutuan adalah bentuk organisasi di mana 2 orang atau lebih individu bekerja sama untuk menjalankan usaha. Ada 2 jenis utama persekutuan. Yang pertama adalah persekutuan umum atau general partnership dan persekutuan komanditer atau limited partnership. Kelebihan dari perusahaan persekutuan yang pertama itu ada pembagian resiko. Resiko bisnis dibagi di antara para mitra. Ini dapat mengurangi beban resiko yang harus ditanggung oleh satu individu saja. Yang kedua, kemampuan untuk mendapatkan modal. Dengan lebih banyak mitra, perusahaan persekutuan lebih mudah mendapatkan modal dibandingkan perusahaan perseorangan. Setiap mitra dapat berkontribusi dalam bentuk investasi keahlian.
Kemudian diversifikasi. Setiap mitra dapat membawa keahlian dan pengalaman yang berbeda ke dalam bisnis. Ia dapat meningkatkan daya saing dan inovasi. Kemudian kemudahan pembentukan. Perusahaan persekutuan lebih mudah didirikan dibanding perseroan terbatas. Persyaratan hukumnya tidak serumit perseroan terbatas. Dalam persekutuan, para mitra juga dapat berbagi tanggung jawab manajerial. Hal ini dapat memungkinkan pembagian tugas dan spesialis yang lebih baik, di mana masing-masing mitra dapat fokus pada bidang yang mereka kuasai. Misalnya, nih, satu mitra misalnya bisa bertanggung jawab atas operasi sehari-hari, sementara yang lain fokus pada strategi pemasaran atau keuangan. Namun, adapun kekurangan pada perusahaan persekutuan, yang pertama itu adalah tanggung jawab yang tidak terbatas. Untuk persekutuan secara umum, seperti perusahaan perseorangan, mitra dalam persekutuan umum memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas atas hutang perusahaan. Setiap mitra bisa bertanggung jawab atas pribadi atas seluruh hutang. Yang kedua, ada potensi konflik. Keputusan harus disepakati oleh semua mitra yang bisa menimbulkan konflik. Perbedaan pendapat mengenai pengelolaan bisnis bisa mengganggu operasi perusahaan. Yang ketiga, ada pembagian keuntungan. Keuntungan harus dibagi di antara para mitra sesuai dengan kesepakatan. Ini bisa mengurangi jumlah keuntungan diterima oleh masing-masing mitra dibandingkan jika mereka menjalankan usaha mereka sendiri. Kemudian kekurangan yang lain adalah kesulitan keluar atau menggantikan mitra. Keluar atau menggantikan mitra bisa menjadi proses yang rumit dan bisa mempengaruhi kelangsungan bisnis. Kesepakatan awal harus jelas mengatur prosedur ini. Dalam persekutuan komanditer terdapat perbedaan antara mitra aktif yang terlibat dalam pengelolaan dan mitra pasif yang hanya berinvestasi tanpa terlibat dalam pengelolaan sehari-hari. Mitra pasif memiliki tanggung jawab yang terbatas, tetapi mereka juga memiliki hak-hak mengelola bisnis. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan dan potensi konflik yang antara mitra aktif dan pasif. Kemudian yang ketiga, ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah bentuk organisasi bisnis yang merupakan entitas hukum yang terpisah dari pemiliknya. Pemiliknya adalah pemegang saham dan tanggung jawab mereka terbatas pada jumlah modal yang mereka investasikan. Adapun kelebihan perseroan terbatas, yang pertama, tanggung jawabnya terbatas. Pemegang saham hanya bertanggung jawab atas hutang perusahaan sebesar modal yang mereka investasikan. Ini melindungi aset pribadi mereka dari risiko bisnis. Kemudian kemudahan mendapatkan modal. PT memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan modal, baik melalui penerbit saham maupun peminjaman dari lembaga keuangan. Kemudian adalah kontinuitas usaha. Keberlanjutan perusahaan tidak bergantung pada pemilik. Perusahaan dapat terus beroperasi meskipun terjadi pergantian pemegang saham atau direksi. Kemudian kredibilitas. Perseroan terbatas seringkali dianggap lebih kredibel dan profesional oleh pelanggan, pemasok ataupun investor. Adapun kekurangan perseroan terbatas, yang pertama adalah proses pendirian yang rumit. Mendirikan PT memerlukan prosedur hukum yang lebih kompleks dan biaya yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan. Kemudian yang kedua, ada pembatasan hukum. Adanya banyak peraturan dan regulasi yang harus dipatuhi oleh perseroan terbatas, termasuk wajib melaporkan keuangan secara publik. Kemudian pemisahan kepemilikan dan manajemen. Pemegang saham mungkin tidak terlibat langsung dalam pengelolaan keputusan. Keputusan manajemen sehari-hari dilakukan oleh direksi yang bisa mengakibatkan konflik kepentingan. Kemudian pengawasan yang lebih ketat. PT seringkali menjadi subjek pengawasan yang lebih ketat dan oleh pemerintahan dan regulator. Ini bisa mengakibatkan beban administratif yang lebih besar dalam perseroan terbatas. Kepemilikan dapat diperjualbelikan dalam bentuk saham yang memungkinkan fleksibilitas dalam menarik investasi dan mengatur struktur kepemilikan. Namun ini juga bisa mengakibatkan tantangan dalam hal pengendalian dan tata kelola perusahaan.
Kemudian ada pemegang saham dengan kepemilikan mayoritas memiliki pengaruh besar yang bisa menimbulkan ketidakpuasan di antara pemegang saham minoritas jika kepentingan mereka tidak diakomodasi. Kemudian ada struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan adalah salah satu elemen fundamental yang menentukan bagaimana suatu perusahaan beroperasi dan mencapai tujuannya. Struktur ini mencakup kerangka yang mengatur hubungan, tanggung jawab, dan minoritas antara berbagai unit dan individu dalam organisasi. Dalam konteks manajemen, memiliki struktur organisasi yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan dapat beroperasi dengan efisien, mengoptimalkan sumber daya, dan mencapai tujuan bisnis yang efektif. Adapun fungsi dari struktur organisasi perusahaan yang pertama itu adalah rantai komando atau chain of command. Rantai komando adalah elemen kunci dalam struktur organisasi yang menetapkan hierarki atau tingkatan dan aliran wewenang dalam organisasi. Ini memungkinkan pemimpin untuk secara jelas menetapkan tugas dan tanggung jawab kepada karyawan, serta mengatur bagaimana informasi dan keputusan disampaikan dan dilaksanakan. Dengan adanya rantai komando yang jelas, setiap anggota organisasi mengetahui kepada siapa mereka harus melaporkan dan siapa yang memiliki otoritas membuat keputusan. Rantai komando ini juga membantu dalam menghindari kebingungan dan konflik dalam sebuah organisasi. Ketika setiap karyawan mengetahui peran dan tanggung jawabnya, serta mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas apa, hal ini menciptakan lingkungan kinerja yang lebih terstruktur dan efisien. Selain itu, rantai komando yang jelas membantu dalam pengawasan dan evaluasi kinerja. Karena pemimpin dapat dengan mudah melacak siapa yang bertanggung jawab atas tugas tertentu. Kemudian yang kedua, memberi kendali terhadap tugas atau span of control. Span of control atau rentang kendali mengacu pada jumlah karyawan yang dapat secara efektif diawasi dan dikelola oleh seorang pemimpin atau seorang manajer. Dalam struktur organisasi yang baik, pimpinan dapat memastikan bahwa setiap karyawan memastikan bimbingan yang cukup jelas dan terkait dengan tugas mereka, serta dapat mengelola kinerja atau pengembangan karyawan. Rentang kendali yang efektif sangat penting dalam memastikan bahwa pimpinan dapat memberikan perhatian yang cukup kepada setiap karyawan. Jika rentang kendali terlalu luas, pimpinan mungkin kesulitan untuk memberikan pengawasan dan bimbingan yang memadai yang dapat berdampak negatif pada kinerja dan motivasi karyawan. Sebaliknya, rentang kendali yang selalu sempit dapat menyebabkan inefisiensi dan birokrasi yang berlebihan. Dengan rentang kendali yang optimal, pemimpin dapat memastikan bahwa setiap karyawan menerima arahan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Ini juga memungkinkan pemimpin dengan lebih efektif mengidentifikasikan masalah atau hambatan yang mungkin timbul, serta memberikan umpan balik dan dukungan konstruktif kepada karyawan. Yang ketiga itu ada penentuan pengambilan keputusan atau centralization vs decentralization. Pemilihan antara sentralisasi dan desentralisasi dalam pengambilan keputusan adalah aspek penting lain dari struktur organisasi. Sentralisasi ini biasanya mengacu pada pemusatan pengambilan keputusan pada manajemen puncak. Sementara desentralisasi memungkinkan keputusan diambil yang di tingkat lebih rendah dalam sebuah organisasi. Kedua pendekatan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap fleksibilitas, responsibilitas, dan inovasi organisasi. Dalam organisasi yang sangat tersentralisasi, keputusan utama dibuat oleh sejumlah kecil individu di tingkat atas hierarki organisasi. Ini dapat bermanfaat dalam situasi di mana konsistensi dan kontrol yang ketat diperlukan dan ketika keputusan harus dibuat dengan cepat dan efisien. Namun, sentralisasi juga dapat menghambat inovasi dan responsivitas, karena karyawan yang di tingkat yang lebih rendah mungkin merasa kurang diberdayakan dan kurang termotivasi untuk berkontribusi dalam hal ide ataupun solusi di dalam sebuah organisasi.
Kemudian sebaliknya, desentralisasi dapat mendorong inovasi dan kreativitas dengan memberdayakan karyawan di semua tingkat organisasi untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Ini dapat meningkatkan responsivitas terhadap perubahan pasar atau kebutuhan pelanggan, serta meningkatkan keterlibatan dan motivasi karyawan. Namun, desentralisasi juga dapat menyebabkan inkonsistensi dan kurangnya koordinasi jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya ada manfaat struktur organisasi perusahaan. Adapun manfaat struktur organisasi perusahaan yang pertama adalah memperjelas hubungan kerja. Struktur organisasi struktur organisasi menyediakan pandangan yang jelas tentang hubungan kerja antara berbagai tim dan departemen dalam organisasi. Hal ini dapat mengurangi tumpang tindih dalam tanggung jawab dan mempromosikan kolaborasi yang efektif antar tim. Dengan adanya struktur yang jelas, setiap bagian atau departemen mengetahui peran dan tanggung jawabnya, serta bagaimana mereka dapat berkontribusi terhadap tujuan keseluruhan organisasi. Hubungan kerja yang jelas juga dapat membantu mengurangi konflik dan meningkatkan efisiensi operasional. Ketika setiap karyawan mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas apa yang mereka mereka dapat lebih mudah bekerja sama dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, struktur organisasi yang baik juga memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif, karena jalur komunikasi yang jelas membantu dalam penyampaian informasi dan instruksi. Kemudian yang kedua ada deskripsi tugas dan peran. Dengan struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik, pemimpin dapat dengan jelas menetapkan deskripsi tugas dan peran penting individu dalam organisasi. Hal ini dapat membantu dalam penempatan yang tepat dari individu berdasarkan keterampilan dan keahlian mereka, serta memastikan bahwa setiap orang memahami tanggung jawab mereka. Deskripsi tugas yang jelas juga membantu dalam rekrutmen dan seleksi, karena perusahaan dapat lebih mudah menentukan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap posisi. Deskripsi tugas yang jelas juga penting dalam pengelolaan kinerja dan pengembangan karir karyawan. Dengan mengetahui apa yang diharapkan dari mereka, karyawan dapat bekerja dengan lebih fokus dan efisien. Selain itu, pimpinan dapat lebih mudah mengidentifikasikan area di mana membutuhkan pelayanan dan dukungan hukum dengan dukungan tambahan, serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu karyawan mencapai potensi penuh mereka. Kemudian yang ketiga ada menegaskan tugas pokok dan fungsi. Struktur organisasi membantu dalam menegaskan tugas pokok dan fungsi bagian atau departemen dalam organisasi. Ini dapat meminimalkan kebingungan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas apa, meningkatkan akuntabilitas, dan memfasilitasi pencapaian masalah yang efisien. Dengan adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas, setiap bagian atau departemen dapat fokus pada area yang bertanggung jawab mereka dan bekerja secara efisien untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian tugas pokok dan fungsi yang jelas juga membantu dalam mengidentifikasikan dan mengelola resiko, karena setiap dari bagian atau departemen mengetahui tanggung jawab mereka lebih dapat proaktif dalam mengidentifikasikan potensi-potensi masalah atau hambatan yang sering terjadi, serta mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasinya. Ini memfasilitasi koordinasi dan kerjasama antar bagian atau departemen, karena setiap orang mengetahui peran mereka dalam keseluruhan operasi organisasi. Kemudian yang keempat, penempatan individu potensi dengan struktur organisasi yang jelas. Perusahaan dapat lebih baik menempatkan individu memiliki potensial dan kompetensi sesuai dengan bidang dan kebutuhan organisasi. Ini tidak hanya meningkatkan kinerja individu, tetapi juga berkontribusi terhadap keseluruhan proses organisasi. Penempatan yang tepat juga membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia, karena setiap individu dapat bekerja di area di mana mereka dapat memberikan kontribusi yang besar. Penempatan individu berpotensi juga penting dalam pengembangan kepemimpinan dengan suksesi. Dengan mengidentifikasi dan mengembangkan individu yang memiliki potensi untuk peran kepemimpinan, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka memiliki cadangan pemimpin yang siap
untuk mengambil ahli ketika diperlukan. Hal ini juga membantu dalam menciptakan budaya pembelajaran dan pengembangan yang berkelanjutan dengan organisasi. Implikasi manajemen dan pengambilan keputusan struktur organisasi juga memiliki implikasi yang dalam terhadap cara perusahaannya mengelola operasi dan mengambil keputusan strategis. Keputusan terkait dengan alokasi sumber daya, pengembangan produk, atau ekspansi pasar seringkali dipengaruhi oleh struktur organisasi. Sentralisasi mungkin lebih cocok untuk situasi di mana keputusan harus dibuat dengan cepat dan efisien. Sementara desentralisasi dapat mendorong inovasi dan kreativitas di tingkat yang lebih rendah. Adapun contoh kasus dan studi kasus implementasi nyata dari berbagai struktur organisasi dapat membantu menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam praktik bisnis sehari-hari. Misalnya, perusahaan teknologi besar seperti Google atau Amazon memiliki struktur organisasi yang memungkinkan untuk mereka berinovasi dengan cepat dan respon terhadap perubahan pasar. Google misalnya menerapkan struktur yang lebih desentralisasi untuk mendorong kreativitas dan inovasi di antara karyawannya. Sementara Amazon menggunakan kombinasi dari kedua pendekatan untuk memastikan efisiensi operasional dan responsivitas pasar. Dalam kesimpulannya, struktur organisasi perusahaan bukan hanya tentang mengatur hierarki atau aliran pekerjaan, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi yang efektif, pengelolaan yang efisien, dan pengambilan keputusan yang tepat waktu. Dengan memahami fungsi dan manfaat secara mendalam, pimpinan dapat merancang struktur organisasi yang mendukung pembuatan dan keberhasilan jangka panjang perusahaan mereka. Struktur yang baik membantu dalam mengklasifikasikan hubungan kerja, menetapkan deskripsi tugas yang jelas, menegaskan tugas pokok dan fungsi, serta menempatkan individu yang tepat di posisi yang sesuai. Semua ini dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan bisnis yang lebih efektif dan efisien. Jenis-jenis struktur organisasi perusahaan. Jenis utama dari jenis-jenis struktur organisasi yang pertama adalah struktur mekanistik dan struktur organistik. Setiap jenis struktur ini memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahan yang berbeda-beda serta cocok untuk konteks bisnis yang berbeda. Yang pertama itu adalah struktur mekanistik. Struktur mekanistik ini juga dikenal sebagai struktur birokratis. Ini merupakan pendekatan organisasi yang cenderung memiliki hierarki yang jelas, prosedur standar yang ketat, dan rentang kendali yang sempit. Karakteristik utama dari struktur ini antara lain yang pertama, sentralisasi atau keputusan-keputusan yang penting yang dibuat di tingkat puncak organisasi, dan kepemimpinan memiliki kontrol yang besar atas operasi perusahaan. Kemudian ada spesialisasi. Pekerjaan dibagi menjadi tugas-tugas yang spesifik dan terpisah dengan fokus pada keahlian dan efisiensi dalam setiap fungsi. Yang ketiga ada formalitas. Prosedur dan aturan yang jelas mengatur bagaimana pekerjaan dilakukan dan bagaimana keputusan dibuat. Kemudian kelebihan dari struktur mekanistik ini termasuk ketegasan dalam hierarki dan peran, serta efisiensi dalam operasi rutin. Namun, struktur ini memiliki kelemahan seperti kurangnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan pasar yang cepat dan kurangnya inovasi, serta keterbatasannya dalam memberi ruang bagi kreativitas karyawan. Struktur mekanistik biasanya ditemukan dalam organisasi besar yang beroperasi di industri yang stabil dan mapan, seperti manufaktur pemerintah dan perusahaan jasa besar. Dalam konteks ini, struktur yang kaku dan struktur dapat membantu memastikan bahwa operasi sehari-hari berjalan dengan lancar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Contoh implementasi struktur mekanistik dari sebuah perusahaan, misalnya perusahaan manufaktur atau Ford Motor Company. Ford Motor Company pada awal abad ke-20 menggunakan struktur mekanistik untuk mengatur produksi massal dengan efisiensi tinggi. Hierarki yang jelas dan pembagian kerja yang spesifik memungkinkan mereka untuk mengendalikan kualitas dan meningkatkan produksi secara ketat.
Setiap pekerja memiliki tugas khusus dan memiliki kepentingan yang dibuat oleh para manajer puncak, memastikan bahwa setiap bagian dari proses sesuai dengan operasi rencana. Pemerintah dan badan-badan publik sering menggunakan struktur mekanistik untuk mengelola layanan dan fungsi administratif. Yang kedua ada struktur hierarkis, memastikan bahwa keputusan dibuat oleh pejabat dan berwenang dan yang diimplementasikan secara konsisten di seluruh organisasi. Meskipun terkadang dianggap lamban dan birokratis, struktur ini membantu menjaga stabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada struktur organik. Di sisi lain, struktur organik lebih bersifat fleksibel dan kolaboratif. Struktur ini cenderung lebih terdesentralisasi dan menekankan pada hubungan antar bagian yang lebih horizontal daripada vertikal. Beberapa karakteristik dari struktur organik meliputi yang pertama itu adalah desentralisasi. Keputusan dapat dibuat di berbagai tingkat organisasi, memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap perubahan dan peluang pasar. Yang kedua ada fleksibilitas. Tugas dan tanggung jawab dapat berubah sesuai kebutuhan tanpa ketergantungan pada proses formal yang kaku. Yang ketiga ada kolaborasi. Tim kerja lebih sering berkolaborasi serta lintas fungsi, meningkatkan inovasi dan kemampuan untuk menanggapi tantangan bisnis yang kompleks. Struktur organisasi biasanya lebih cocok untuk perusahaan yang beroperasi di pasar yang cepat berubah dan memerlukan tingkat adaptasi yang tinggi. Meskipun demikian, kelemahan dari struktur ini termasuk potensi untuk kebingungan dalam pembagian tanggung jawab dan kurangnya koordinasi dalam keputusan strategis. Adapun contoh implementasi struktur organik yaitu perusahaan teknologi perusahaan teknologi seperti Google menggunakan struktur organik untuk mendorong inovasi dan kolaborasi. Karyawan didorong untuk mengambil inisiatif dan bekerja dalam tim lintas departemen untuk mengembangkan produk dan layanan baru. Dengan lingkungan kerja yang fleksibel, Google mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan teknologi serta menciptakan budaya inovasi yang kuat. Startup dan perusahaan kecil. Banyak startup dan perusahaan kecil juga menggunakan struktur organik karena fleksibilitasnya yang tinggi. Dalam lingkungan yang dinamis dan tidak pasti, kemampuan untuk beradaptasi yang dengan cepat dan mengubah arah strategi merupakan keunggulan yang kompetitif dengan penting. Struktur organik memungkinkan perusahaan ini cepat bereaksi cepat terhadap umpan balik pelanggan, peluang pasar baru dan tantangan yang tidak terduga. Adapun perbandingan antara struktur mekanik dan struktur organik ada di mana perbedaan pertamanya yaitu kontrol dan fleksibilitas. Struktur mekanik menawarkan kontrol yang lebih besar namun kurang fleksibel, sementara struktur organik menawarkan fleksibilitas lebih besar namun dengan kontrol yang lebih terdesentralisasi. Yang kedua ada inovasi dan responsibilitas. Struktur organik cenderung mendorong inovasi dan pemberdayaan karyawan, sementara struktur mekanistik lebih sering kali fokus pada efisiensi dan operasional. Kemudian dalam hal penerapan dan konteks bisnis, industri tradisional versus industri berbasis teknologi, industri yang lebih stabil seperti manufaktur cenderung lebih cocok dengan struktur mekanistik. Sementara industri teknologi yang cepat berubah lebih sering menggunakan struktur organik. Kemudian dari skala perusahaan besar mungkin lebih memiliki struktur mekanistik untuk menjaga kontrol dan efisiensi. Sementara startup atau perusahaan yang berkembang mungkin lebih memilih struktur organik untuk fleksibilitas. Contohnya nih, implementasi dari struktur mekanistik dan organik. Contoh dari struktur mekanistik, perusahaan manufaktur besar seperti Ford Motor Company pada abad ke-20 menggunakan struktur mekanistik untuk mengatur produksi massal dengan efisiensi tinggi. Hierarki yang jelas dan pembagian kerja yang spesifik memungkinkan mereka untuk mengendalikan kualitas dan kuantitas produksi secara ketat. Contoh dari struktur organik misalnya perusahaan teknologi seperti Google menggunakan struktur organik untuk mendorong inovasi dan kolaboratif. Karyawan didorong untuk mengambil inisiatif dan bekerja dengan tim lintas departemen untuk mengembangkan produk dan layanan baru.
Dalam memilih struktur organisasi yang tepat, penting untuk mempertimbangkan konteks bisnis, ukuran perusahaan, dan dinamika tempat perusahaan beroperasi. Baik struktur mekanistik maupun organik memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing dan sering dikombinasikan dari jenis kedua struktur tersebut yang dapat digunakan untuk mencapai keseimbangan serta efisiensi operasional dan adaptasi terhadap perubahan. Struktur mekanistik cocok untuk organisasi yang mengutamakan stabilitas, kontrol, dan efisiensi, terutama di industri yang tidak terlalu dipengaruhi oleh perubahan yang cepat. Sebaliknya, struktur organik lebih cocok untuk organisasi yang beroperasi di lingkungan yang dinamis dan membutuhkan fleksibilitas serta kemampuan untuk berinovasi dengan cepat. Dalam banyak kasus, perusahaan mungkin menemukan bahwa menggunakan elemen dari kedua struktur ini memberikan hasil yang optimal, menggabungkan kekuatan masing-masing untuk menciptakan organisasi efektif dan adaptif. Kemudian ada tipe struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi perusahaan merupakan kerangka dasar yang menentukan bagaimana kegiatan ditentukan dan diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur ini merincikan berbagai departemen atau divisi serta hubungan antara fungsi dan posisi. Berikut ada beberapa tipe yang akan saya jelaskan yang sering diterapkan dalam perusahaan. Yang pertama, fungsional organizational structure atau struktur organisasi fungsional. Apa sih struktur organisasi fungsional? Merupakan jenis struktur organisasi yang paling umum. Dalam struktur ini, pembagian organisasi didasarkan pada fungsi pekerjaan umum seperti pemasaran, pelayanan, dan pengembangan produk. Setiap departemen memiliki spesialisasi tertentu yang memungkinkan karyawan untuk fokus pada tugas mereka dan mengembangkan keahlian khusus. Kelebihan dari struktur ini meliputi peningkatan efisiensi dan stabilitas serta akuntabilitas yang baik. Namun struktur ini juga memiliki kekurangan, yaitu di mana potensi hambatan antara departemen dapat membatasi komunikasi dan kolaborasi. Kemudian perusahaan dengan struktur ini biasanya tidak sering mengalami perubahan besar sehingga karyawan dapat konsisten mengerjakan tugas yang sama dan mengasah keterampilan mereka. Kemudian ada product based divisional structure. Struktur divisi atau berbasis produk. Dalam struktur divisi berbasis produk, organisasi dibagi menjadi beberapa divisi yang masing-masingnya berfokus pada produk tertentu. Setiap divisi memiliki tim pemasaran, penjualan, dan layanan sendiri. Struktur ini cocok untuk perusahaan yang memiliki berbagai produk karena memungkinkan siklus pengembangan produk yang lebih cepat dan responsif terhadap pasar. Keuntungan dari struktur ini termasuk kemampuan untuk meminimalkan resiko kegagalan karena performa yang buruk satu divisi tidak akan mempengaruhi seluruh organisasi. Namun kekurangan dari struktur ini adalah perubahan tim yang cepat, karena perusahaan harus beradaptasi dengan penawaran yang baru. Kemudian yang ketiga ada market based divisional structure. Struktur divisi berbasis pasar. Struktur divisi berbasis pasar ini adalah mengkoordinasikan perusahaan berdasarkan segmen pasar, industri, dan jenis pelanggan. Ini ideal untuk perusahaan yang memiliki produk atau layanan dengan target pasar tertentu. Keuntungan utama dari struktur ini adalah kemampuan untuk fokus pada kebutuhan dan permintaan pasar yang spesifik. Kemungkinan respon yang cepat terhadap perubahan pasar. Namun kelemahan dari struktur ini adalah kemungkinan adalah duplikat usaha atau kurangnya kreativitas dari setiap divisi bekerja yang secara terpisah. Dalam hal ini divisi memiliki otonomi penuh untuk beroperasi sesuai dengan kebutuhan pasar masing-masing yang dapat mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam sistem yang digunakan. Kemudian ada geographical divisional structure. Struktur divisi berdasarkan geografi. Struktur divisi geografis membagi perusahaan berdasarkan lokasi geografis. Hal ini cocok untuk perusahaan yang memiliki banyak cabang di berbagai daerah seperti perusahaan
seperti perusahaan pengiriman atau retail internasional. Struktur ini memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan relevan berdasarkan kondisi lokal. Kelemahan utama dari struktur ini adalah pengambilan keputusan yang terdesentralisasi yang dapat menyebabkan persaingan antar daerah dan kekurangan konsistensi dalam operasi. Namun, keuntungan utama adalah kemampuan untuk melayani pelanggan dengan lebih baik berdasarkan perbedaan budaya, bahasa, dan kebiasaan di setiap lokasi. Struktur ini juga memungkinkan respon yang cepat terhadap perubahan pasar di berbagai wilayah geografis. Kemudian yang lainnya ada process-based structure, struktur organisasi berbasis proses. Struktur organisasi berbasis proses biasanya berfokus pada efisiensi dan efektivitas dengan mengkoordinasikan perusahaan berdasarkan proses bisnis utama. Ini cocok untuk perusahaan dalam mengalami pertumbuhan pesat dan perlu terus meningkatkan kinerja operasional mereka. Struktur ini memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan dan meningkatkan kolaborasi atau kerjasama antar tim. Kelemahan dari struktur ini adalah potensi penghalang komunikasi antar kelompok proses yang berbeda yang menghambat aliran kerja dan kolaborasi. Namun keuntungan utamanya adalah adaptabilitas yang tinggi dan kemampuan untuk membuat perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Jika suatu divisi tidak dapat menyelesaikan tugasnya, proses dapat dengan cepat dialihkan dan disesuaikan untuk memastikan kelancaran operasional. Kemudian ada struktur organisasi berbasis matriks. Karakteristik dan keunggulan struktur organisasi matriks adalah pendekatan yang menggabungkan elemen dari struktur fungsional dan struktur berbasis proyek. Dalam struktur ini, karyawan memiliki dua rantai komando, satu dari manajer fungsional yang mengawasi fungsi tertentu seperti pemasaran dan teknik, dan satu lagi dari manajer proyek yang mengawasi proyek tertentu. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dan kolaborasi yang lebih penting dalam organisasi. Keunggulan utama dari organisasi matriks adalah fleksibilitas. Dengan adanya dua rantai komando, sumber daya dapat dibagi dan dialokasikan ke berbagai proyek serta kebutuhannya. Ini memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan lingkungan dengan cepat dan efisien. Selain itu, struktur ini mendorong pengambilan keputusan yang lebih cepat dan memungkinkan informasi dan keputusan mengalir melalui acara dari satu jalur. Struktur matriks juga mempromosikan komunikasi terbuka dan kolaborasi antar departemen. Dengan bekerja di bawah dua manajer, karyawan dapat mengembangkan keterampilan pengetahuan baru yang mungkin tidak mereka peroleh dari struktur fungsional tradisional. Hal ini menciptakan peluang bagi karyawan untuk berinteraksi dan berbagai bagian dari organisasi yang dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang keseluruhan bisnis. Adapun kekurangan dan tantangan, namun struktur matriks tidak tanpa kekurangan. Salah satu tantangan utama dalam kompleksitas manajemen. Dengan adanya dua rantai komando, karyawan seringkali menghadapi kebingungan mengenai prioritas dan tanggung jawab. Proses pengambilan keputusan bisa menjadi lebih lambat karena perlu melalui beberapa lapisan persetujuan. Konflik juga muncul karena ada dua komando yang mungkin memberikan arahan yang berbeda dan bertentangan. Karyawan merasa terjepit di antara manajer proyek dan manajer fungsional yang dapat mengakibatkan stres dan ketidakpuasan kerja. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memiliki mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan konflik dan memastikan bahwa semua pihak bekerja untuk tujuan yang sama. Kemudian ada struktur organisasi sirkular. Karakteristik dan keunggulan struktur organisasi sirkular adalah pendekatan yang menempatkan kepemimpinan eksekutif di pusat organisasi, bukan di puncak seperti dalam organisasi hierarkis tradisional. Dalam struktur ini, informasi dan arahan menyebar keluar dari pusat, mirip dengan riak yang bergerak dari luar batu yang jatuh ke dalam air. Salah satu keunggulan utama dari struktur sirkular adalah aliran yang bebas
dan pemimpin menempatkan pusat komunikasi dapat mengalir dengan lebih efisien ke semua bagian organisasi, dapat membantu memastikan bahwa semua karyawan selaras dengan tujuan dan proses perusahaan. Struktur sirkular juga mendorong kolaborasi antara departemen karena semua bagian organisasi dipandang sebagai bagian dari keseluruhan yang sama. Karyawan didorong untuk bekerja sama dan berbagi informasi. Ini dapat meningkatkan inovasi dan efisiensi operasional. Kekurangan dan tantangan, namun struktur sirkular juga memiliki kekurangan. Salah satu tantangan utama dari kebingungan mengenai jalur pelaporan. Karena struktur ini tidak memiliki hierarki yang jelas, karyawan mungkin kesulitan untuk mengetahui kepada siapa mereka harus melaporkan dan bagaimana mereka dengan keseluruhan organisasi. Selain itu, meskipun struktur sirkular mendorong aliran informasi yang bebas, ini juga bisa mengakibatkan informasi yang berlebihan dan kurang tersaring. Tanpa mekanisme yang jelas untuk mengelola informasi, karyawan bisa kewalahan dengan jumlah informasi yang mereka terima. Kemudian ada struktur organisasi datar, karakteristik dan keunggulannya. Struktur organisasi datar adalah salah satu pendekatan yang menghilangkan banyak tingkatan manajemen, memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada karyawan individu. Dalam struktur ini, eksekutif memiliki otoritas yang sedikit lebih besar daripada karyawan biasanya, untuk memungkinkan lebih banyak tanggung jawab dan kemandirian dari karyawan. Keunggulan utama dari struktur datar ini adalah peningkatan tanggung jawab dan kemandirian karyawan. Dengan memiliki lebih banyak kontrol atas pekerjaan mereka, karyawan lebih cenderung lebih termotivasi dan terlibat. Struktur ini juga mendorong komunikasi dan interaksi yang lebih baik di antara karyawan, karena tidak ada banyak lapisan manajemen yang memisahkan mereka. Selain itu, struktur datar memungkinkan penerapan praktik atau ide baru dengan cepat, tanpa harus melalui banyak tingkatan persetujuan. Inovasi juga diimplementasikan lebih cepat dan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Kekurangan dan tantangan dari struktur datar, salah satunya adalah kurangnya pengawasan. Tanpa manajemen yang kuat, karyawan mungkin tidak memiliki arahan yang jelas dan dukungan yang mereka butuhkan untuk sukses. Ini biasanya melibatkan kebingungan mengenai prosedur pelaporan dan tanggung jawab. Selain itu, dalam struktur datar, karyawan mungkin tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan keterampilan manajemen mereka karena tidak adanya banyak tingkatan manajemen. Adanya sedikit peluang untuk promosi dan pengembangan karir. Kemudian struktur organisasi jaringan. Adapun karakteristik dan keunggulan. Struktur organisasi jaringan adalah pendekatan yang mengatur hubungan antara departemen di satu lokasi dengan hubungan antara berbagai pihak di berbagai lokasi dan pihak ketiga. Struktur ini sangat cocok untuk perusahaan besar atau internasional yang mengalihdayakan tugas tertentu kepada pihak ketiga. Keunggulan utama dari struktur ini adalah fleksibilitas dan kemampuan untuk mendeskripsikan alur kerja bisnis yang besar. Dengan menghubungkan berbagai bagian organisasi, struktur ini meningkatkan pemahaman tentang peran fungsional di antara karyawan di berbagai lokasi, termasuk pekerja lepas dan pihak ketiga. Dalam hal ini, struktur jaringan juga mendorong komunikasi kolaboratif, inovasi. Dalam menghubungkan berbagai bagian organisasi, karyawan didorong untuk bekerja sama dan berbagi informasi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan inovasi. Namun ada kekurangan dan tantangan dari struktur jaringan ini. Salah satu tantangan utama dari struktur jaringan ini adalah kompleksitas manajemen. Mengelola hubungan antara berbagai lokasi dan pihak ketiga sangat rumit dan membutuhkan koordinasi yang baik. Ketidakjelasan mengenai tanggung jawab dan peran karyawan juga bisa menjadi masalah. Selain itu, struktur jaringan bisa mengakibatkan ketidakjelasan tentang siapa yang memiliki otoritas atas berbagai bagian organisasi. Ini bisa mengakibatkan konflik atau kebingungan dalam menghambat efisiensi operasional.
dari setiap struktur organisasi memiliki kelebihan maupun kekurangannya masing-masing. Struktur matriks menawarkan fleksibilitas dan kolaboratif, tetapi juga menimbulkan kebingungan dan konflik. Sedangkan struktur sirkular mendorong aliran informasi yang bebas kolaborasi dan tetap juga mengakibatkan kebingungan mengenai jalur pelaporan.